Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Syarifah dengan NIM akhir 1046 dari kelas Dadmin A. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu tugas modul 1. Pertama, di sini ada soal kode 1 dengan kode yang F, yaitu tugasnya adalah membuat array 2 dimensi menggunakan NumPy, yang dimana di sini sudah disediakan tabel dengan 3 kolom dan 4 baris. Nah, untuk membuatnya, langkah pertama sebelum mengerjakan yaitu mengimportkan library yang dibutuhkan, yaitu library NumPy. Kemudian setelah diimportkan, di sini saya simpan dengan alias np supaya lebih mudah untuk dipanggil pada saat akan menggunakan library NumPy pada kode-kode berikutnya. Kemudian di sini di run untuk supaya bisa digunakan di run terlebih dahulu. Nah, kemudian soalnya yaitu membuat array 2 dimensi. Nah, di sini saya membuat variabel yang saya beri nama ARR alias ini singkatan dari array. Kemudian dalam variabel ini saya memanggil library NumPy dengan nama aliasnya yaitu np.array, di mana di sini saya menggunakan array. Kemudian membuat array 2 dimensi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa array 2 dimensi itu bisa dibedakan dari kurung siku yang ada di awal atau dan di akhir ini. Jika banyak kurung siku di awal dan di akhirnya ada 2, berarti ini menandakan ada 2 dimensi. Maksud dari 2 dimensi ini adalah jadi sebenarnya dari dalam NumPy array itu ada beberapa dimensi, ada 0 dimensi, ada 1 dimensi atau unidimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Kemudian 2 dimensi ini adalah sebenarnya kayak 1 dimensi yang di dalamnya tuh masih ada array lagi di dalamnya, jadi itu dinamakan 2 dimensi. Kemudian untuk menampilkan ini yaitu seperti biasa menggunakan print, kemudian memanggil nama variabelnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian soal berikutnya adalah buatlah array 3 dimensi menggunakan NumPy, yang dimana di sini sudah disediakan ada 3 tabel dengan masing-masing tabel ini terdapat 3 kolom dan 4 baris. Nah, ini nantinya akan menjadi multidimensional karena dalam satu variabel array ini tidak hanya terdapat satu array 3 dimensi, melainkan ada 3 dimensi ada 3 array yang masing-masing arraynya itu adalah 3 dimensi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi bisa lebih mudahnya itu bisa diingat ini tuh 2 dimensi atau 3 dimensi dengan melihat jumlah kurung siku di awal dan di akhir. Nah, setelah seperti ini, seperti biasa untuk menampilkannya cukup menggunakan print kemudian memanggil nama variabelnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian saya lanjutkan pada kode 2. Nah, kode 2 ini ada perintah untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di garis ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Berarti dari tabel ini nantinya di setiap baris ganjil berarti baris ganjil, maaf, baris pertama, kemudian baris ketiga, kemudian baris kelima ini, nanti setiap nilainya ini akan ditambahkan 1. Kemudian, tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Berarti kolom genap adalah kolom 2, seluruh angka di kolom 2, dan seluruh angka di kolom 4. Nah, jadi nanti yang nilai yang ada di baris 1 atau di baris ganjil dan berada di kolom kolom genap nantinya akan mendapatkan penjumlahan nilai sebanyak 3. Nah, caranya adalah pertama kita membuat variabelnya terlebih dahulu. Di sini saya memberi variabelnya adalah ARR, kemudian memanggil nama library-nya itu yaitu np.array. Kemudian di sini saya kita hapus terlebih dahulu.
Nah, kemudian saya membuat array dua dimensi dengan isi nilainya ini sesuai dengan yang ada pada soal ini. Nah, setelah itu, yang pertama di sini saya akan menambahkan angka satu pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Jadi yang seperti sudah saya jelaskan, baris ganjilnya adalah baris satu, baris 3, dan baris 5. Nah, jika dimasukkan ke dalam sudah dimasukkan ke dalam dimensi ini karena konsep dari baris dan konsep indeks ini berbeda, jadi supaya tidak bingung, di sini saya akan menuliskannya saja. Jadi di baris satu ini itu adalah indeks ke 0. Baris kedua adalah indeks ke 1. Baris ketiga adalah indeks ke 2. Kemudian baris ke 4 adalah indeks ketiga. Dan baris yang terakhir yaitu baris kelima adalah indeks keempat. Nah, jadi uh, karena untuk mengakses ini perlu menggunakan indeks dan konsepnya indeks ini berbeda dengan baris, jadi saya kasih tulis angka-angka indeksnya ini di samping supaya tidak bingung. Nah, karena tadi menambahkan angka satu pada baris ganjil, berarti kan kalau baris ganjil di sini berubah jadi indeks ke 0, indeks kedua, dan indeks keempat. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan angka satu pada setiap nilai yang ada di indeks 0, indeks 2, dan indeks 4? Pertama, kita harus mengakses setiap indeksnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan ini itu namanya uh, ini tuh adalah namanya adalah slicing. Mohon maaf ada gangguan. Nah, ini slicing-nya itu dengan parameter start dan end. Jadi di sini saya memulai dari indeks ke 0. Nah, kenapa di sini slicing-nya ada dua? Karena saya mau ini nanti mengaksesnya adalah lompat dua kali. Jadi kalau ini slicing-nya ini cuma satu, ini tuh menandakan berarti yang diakses adalah array di indeks ke 0 sampai array indeks ke satu. Kenapa demikian? Karena dua ini adalah batas batas atasnya dan batas atasnya itu tidak diikutkan. Jadi untuk kalau selisihnya ini hanya satu, berarti maksudnya adalah mengakses indeks indeks ke 0 dan indeks ke satu. Namun jika ini ada dua tanda selisih seperti ini, dua tanda titik dua, berarti adalah maksudnya di sini tuh slicing untuk mengakses array indeks ke 0, kemudian indeks yang lompat 2 dari indeks ke 0. Yang dimana lompat 2 di sini yang dimaksud adalah indeks kedua. Nah, di sini adalah kalau lompat satu kali berarti ke indeks satu, kalau lompat dua kali berarti ke indeks dua. Nah, dari indeks 2 ini juga akan lompat dua kali lagi, yaitu kalau lompat satu ke indeks 3, lompat dua ke indeks 4. Nah, sesuai yang sudah diminta dengan soal, yaitu di baris ganjil. Nah, sudah menemukan cara untuk mengakses baris ganjil, kemudian tinggal ditambahkan nilainya itu dengan angka satu atau ditambahkan nilainya ini sejumlah satu dengan cara ditambahkan eh, operasional aritmatika ditambah sama dengan satu. Nah, kemudian untuk mencobanya ini, jadi ini saya komen dulu yang bawah. Mencobanya di sini akan soal gambaran. Nah, seperti ini. Jadi bilangan pada garis ganjil yang sudah ditambah satu, yang sebelumnya itu di baris ganjil ini, di indeks 0, di baris ganjil baris satu atau indeks 0 ini, semulanya adalah 1, 8, 8, dan 2. Kemudian karena ditambah satu setiap nilainya ini berarti menjadi 2, 9, 9, 3. Kemudian kita cek di indeks kedua atau di baris ketiga ini yang semulanya adalah 10, 1, 4, 7,
Kemudian ketika menggunakan rumus ini berubah menjadi 11, 2, 5, 8. Dan yang terakhir kita cek pada baris kelima atau indeks keempat ini, yang semula nilainya 8, 2, 3, dan 4 menjadi 9, 3, 4, dan 5. Nah, karena permasalahan pertama sudah selesai, berarti kita perlu untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua yaitu menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Jadi di kolom genap ini, kalau di sini bisa dilihat itu ini, 8, 2, 1, 4, 2, dan 2, 2, 7, 8, 4. Bagaimana caranya? Jadi ini juga bisa menggunakan slicing. Caranya yaitu di sini memanggil nama variabelnya terlebih dahulu, yaitu variabel R, kemudian diakses seluruh array yang ada, yaitu menggunakan slicing titik dua. Dan kenapa ini saya menggunakan batas atasnya adalah 5? Karena indeks yang ada pada array ini adalah sampai 4. Supaya bisa keakses semua, berarti saya menggunakan batas atasnya adalah 5. Kemudian di sini diberikan koma, maksudnya adalah setelah mengakses indeksnya, saya mau mengakses nilainya yang ada di dalam array itu. Jadi caranya yaitu memanggil indeks dari nilai yang saya mau. Jadi kalau di soal ini 82142 ini dia adalah nilai pada array dengan indeks 1 karena indeks nolnya adalah 1, 8, 10, 1, 8, maka ini adalah indeks ke 1 dan yang terakhir ini adalah indeks ke 3 ya, indeks ketiga. Nah, jadi saya panggil dulu sama seperti sebelumnya menggunakan slicing yang lompat itu yang cuman bedanya tadi mengakses barisnya. Nah, ini nilai array-nya, nilai array berdasarkan indeksnya. Kalau ini mengakses nilai yang ada di dalam array-nya. Jadi saya mengakses nilai indeks ke satu terlebih dahulu, yaitu ini yang 8, 2, 1, 4, 2. Kemudian saya mau mengakses yang 2, 2, 7, 8, 4. Nah, caranya adalah dengan lompat 2, karena kalau lompat 1 kan hanya ke kolom yang ini ya, kolom indeks kedua. Sedangkan yang saya mau adalah indeks ketiga, jadi lompat 2. Kemudian setelah diakses, ditambahkan jumlahnya sesuai perintah, yaitu 2, menggunakan operasi aritmatika plus sama dengan 2. Nah, di sini langsung dicoba saja untuk tahu hasilnya. Nah, seperti ini. Ini bisa dibandingkan dengan hasil yang sebelumnya, yang sudah ditambahkan 1. Di baris yang ini, 2, yang baris, maaf, kolom yang kedua atau kolom dengan indeks nilai dengan indeks ke satu yaitu 9, 2, 2, 4, 3 ini belum ditambah 2 ya, sedangkan ini kan harusnya ditambah 2. Nah, begitu menggunakan rumus yang barusan saya jelaskan, akhirnya nilainya berubah menjadi tambah 2. Jadinya 11, 4, 4, 6, dan 5. Begitu juga dengan kolom terakhir atau nilai dengan indeks terakhir yaitu nilai dengan indeks ketiga yang semula 3, 2, 8, 8, 5. Kemudian nilainya ini ditambahkan 2, jadinya 5, 4, 10, 10, 7. Gitu. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu perintahnya adalah baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Jadi sumbu Z ini adalah, maksudnya adalah karena tampilannya itu seperti ini, nanti dibalik. Jadi urutannya dibalik. Jadi dari belakang ke depan. Nah, ini sebenarnya cukup gampang menggunakan slicing juga. Namun slicingnya ini, nah seperti ini bentuknya. Nah, di sini saya langsung, kalau sebelumnya ini saya panggil seperti ini dulu. Nah, ini saya langsung masukkan ke dalam perintah printnya saja. Sebenarnya sama saja, uh, mau dituliskan terlebih dahulu baru dimasukkan print juga bisa, atau langsung memasukkan print juga bisa. Nah, di sini maksudnya kenapa kok di sini ada lompat 2? Karena saya mau mengakses ini tidak.
tidak dari indeks ke nol dulu, melainkan dari indeks yang paling belakang. Nah, dari indeks ke nol ini, jadi kalau misalnya di awal ini tidak ada parameternya, berarti itu dia akan otomatis dari indeks ke nol terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi dari indeks ke nol ini lompat dua, maka berada pada indeks terakhir ini, dimensi yang terakhir ini atau array yang terakhir ini, kemudian ada minus satu, berarti ini membacanya adalah terbalik. Jadi mundur ke belakang. Jadi dari ini, yang indeks terakhir ini dibaca akan mundur ke belakang. Nah, supaya lebih jelas akan saya demokan. Nah, jadinya seperti ini yang awalnya dimulai dari 785, 477, 719, 5410 dan seterusnya. Ini dimulai dari 293, 248, 166, 813 dan yang terakhir adalah 785, 477, 719 dan 5410. Nah, kemudian saya lanjutkan pada perintah berikutnya, yaitu ubahlah array pada soal soal pada kode E menjadi array dua dimensi berukuran 6 kali 6. Di sini sudah diberikan hint menggunakan reshape. Nah, ini jadi seperti biasa membuat variabelnya dulu untuk mengisikan array-nya. Nah, di sini ada tiga dimensi ya, ada tiga dimensi array dengan ada tiga array dengan tiga dimensi. Kemudian dirubah menjadi dua dimensi dengan ukuran 6 kali 6. Nah, untuk tahu ini shape-nya itu seperti apa, itu bisa menggunakan perintah shape. Jadi arr dot shape. Ini supaya tidak bingung, ini saya komen terlebih dahulu. Nah, dari variabel dari variabel r ini, dari variabel r ini bentuknya adalah ada tiga kolom, empat baris, dan tiga array atau tiga gampangnya bisa bilang ada tiga tabel. Gitu. Nah, untuk merubah menjadi 6,6 atau 6 kali 6, dua dimensi, karena dia tiga dimensi, otomatis hasilnya nanti akan ada tiga. Sedangkan kalau dua dimensi, berarti parameternya cuma butuh dua. Caranya yaitu menggunakan perintah reshape. Jadi di sini memanggil library nantinya dulu, kemudian dot reshape, kemudian parameternya adalah menggunakan variabel ini dipanggil, kemudian dirubah bentuknya sesuai dengan ukuran yang diminta, yaitu 6 kali 6, berarti 6,6. Nah, untuk hasilnya nanti akan seperti ini, jadi langsung dirang saja. Nah, jadi semula ada 343 itu, karena dirubah 6 kali 6, berarti ada 6 kolom dan 6 baris. Jadi, 6 kolom ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa bila diamati di sini yang sebelumnya 785 dan 477 ini ada berada di beda beda array, di sini menjadi gabung menjadi satu. Kemudian 719 dan 5410 gabung, 212 dan 985 gabung, dan begitu pun seterusnya. Kemudian, nah, pada soal terakhir, pada kode 3, soal yang nomor E. Di sini diminta untuk merubah matriks yang ada di sebelah kiri ini, yang ini, menjadi matriks yang ada di sebelah kanan. Nah, ini itu di apa ya, ditukar nilainya. Jadi kalau dicermati di sini ya, yang sebelah kanan itu di apa ya, dua kolom ini, kolom 1, 2 dan kolom 3, 4 ini ditukar, kemudian dibalik dan nantinya jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung jelaskan pada source code-nya. Yang pertama seperti biasa menggunakan variabel terlebih dahulu untuk menyimpan matriksnya. Jadi matriksnya ini sudah saya masukkan. Kemudian menggunakan ini adalah saya banyak dulu. Nah, kemudian menggunakan fungsi roll. Nah, fungsi roll di sini adalah untuk menukar atau menggeser.
Jadi nantinya ini yang di kolom 5, 7, 9, 1, 6, 4 dan kolom 10, 8, 10, 8, 10, 6 ini akan bergeser sebanyak dua langkah atau dua kali ke sebelah kanan. Gitu. Nah, parameternya yaitu dipanggil variabelnya ini R, kemudian ini mau digeser sebanyak berapa langkah. Karena saya mau menggeser sebanyak dua langkah, maka di sini parameternya dua. Kemudian eksis ini jadi itu mengakses berdasarkan kolom atau barisnya. Nah, kalau maksudnya eksis satu ini, nah untuk eksis satu ini maksudnya adalah mengakses berdasarkan kolomnya. Karena kalau eksis 0 itu berdasarkan baris, maka eksis satu berdasarkan kolom. Nah, supaya lebih jelas, akan saya print di sini untuk menampilkan. Nah, hasilnya jadinya seperti ini. Jadi yang dua kolom belakang ini 10, 4, 2, 9, 5, 9 dan 7, 10, 5, 3, 2, 4 bergeser dua ke depan dan yang 5, 7, 9, 1, 6, 10, 8, 10, 8, 10, 6 ini bergeser ke kanan sebanyak dua langkah. Begitu. Nah, langkah selanjutnya adalah memisahkan atau memecah array menjadi dua bagian. Karena kan ini nanti akan dibalik ya urutannya, dipecah jadi dua, jadi gambarannya itu dipecah jadi dua, kemudian yang atas dirubah menjadi di bawah, yang bawah menjadi di atas. Nah, untuk memecah itu menggunakan split, seperti source code yang ada pada di sini. Dari sini, panggil variabelnya dulu, panggil library-nya, kemudian dot array underscore split. Nah, parameternya seperti biasa panggil variabelnya dulu dan di sini masukkan berapa banyak kita mau menjadikan bagian ini ya. Jadi karena saya mau menjadikan dua bagian, maka saya masukkan angka 2. Untuk lebih jelasnya, di print. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang ini adalah array pertama dan yang ini adalah array kedua. Nah, ini gambarannya seperti sudah kepecah. Kalau tabel, ibaratnya kalau tabel ini sudah kepisah, tabel yang atas ini, tabel um, tabel yang atas ini, dan tabel yang bawah ini, itu sudah kepecah. Nah, kemudian saya gabungkan karena mau ditukar. Nah, kalau sudah, maaf sebelumnya, jadi kalau udah ditukar ini, berarti yang pertama ini array index ke 0, dan yang kedua ini array index ke 1. Nah, saya tukar saya tukar, kemudian saya gabungkan. Nah, untuk menggabungkan itu menggunakan concave. Nah, variabel R lagi, kemudian panggil library-nya, kemudian concave. Nah, di sini parameternya karena saya mau dibalik dari matriksnya ini, jadi yang saya panggil duluan adalah array index ke 1, yaitu yang bawah. Baru array index ke 0, yaitu yang atas, supaya nanti ketika digabungkan itu terbalik. Nah, langsung dibuktikan dengan di-run saja. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Nah, coba kita cocokkan dengan tabelnya. Tabel yang di soal ini yang diminta adalah 9318 baris pertama. Ini juga 9318. Kemudian 5, 2, 6, 10. Di sini juga 5, 2, 6, 10. Kemudian 9, 9, 4, 4, 6. Kemudian di sini juga 9, 4, 4, 6. Kemudian baris selanjutnya 10, 7, 5, 10. Di sini juga 10, 7, 5, 10. Kemudian di sini 4, 10, 7, 8. Di sini juga 4, 10, 7, 8. Dan baris yang terakhir 2, 5, 9, 10. Dan di sini juga 2, 5, 9, 10. Jadi sudah sesuai. Ya, cukup sekian mungkin yang dapat saya jelaskan dan saya presentasikan dari tugas modul 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang lengkap atau kurang tepat. Dan saya mohon maaf juga apabila videonya cukup terganggu karena jaringan saya kurang stabil. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.